Ustadz kita udah sampai nih Ustadz nih. Katanya di Udah. Ini bener. Tadom Hill. Tadom Hills ini bener. Tadom Hill. Tapi ngapain kita di sini? Dan ada apa di sini sebenarnya? Saya juga nggak. Tapi ini kan kita ngikutin petunjuk bener kan? Gini aja deh. Mendingan kita tanya orang aja. Kita cari-cari orang yang bisa kita tanya-tanya. Ya, di sini tuh tempat apa sih sebenarnya? Apa ya di sini? Ya udah kita ke dalam Kita dulu. mau ngapain di sini? Turis-turis itu kalau ke sini ngapain? Nggak tahu deh. Ayo kita jalan aja, kita cari. Sehat ya. Sebentar. Ini kayak kita kenal ya? Kayak Rasa-rasanya. pernah ketemu ya. Ini. Aduh, siapa namanya? Aida. 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 Ya! Aida. Masya Allah. Lagi ngapain di sini? Aku yang harus nanya kalian, kenapa di sini? Kita itu dapat kartu. Dapat kartu. Disuruh ke Tadam Hill. Tadom Hill. Kita sampai di sini nggak ngerti. Jadi kita mau ngapain dan tempat apa? Oh, kalau di sini kan agak keluar di luar dari bandar, so untuk ujung minggu mau keluar dari kesibukan kota. Oke, ini luar Oh, ini kota, tempat benar-benar berlibur. akhir pekan. Tapi pertanyaannya kita lagi di sini kita mau ngapain nih teman-teman? Mau ngapain? Wah, gua ada amplop lagi. Aku yang paling Ini penasaran. loh, amplop ini deg-degan nih. Coba lah, Aida yang bacain ya. Kan. Coba baca. Sini ada kali ini. Baca. Surprise. Harus naik. Oh, ini activity di sini. So harus naik. Harus naik Flying Fox, Bambura dan Tarzan. Tarzan Swing. Oke. Mungkin kita disuruh berlomba nih. Pasti saya Lomba apa? menang. Flying bambu rap. Pasti saya menang. Pasti saya menang. Pasti bisa menang. Tar Menang. Tar dulu. Kalau lomba sih menang. Kalau ngomongin lomba itu harus ada grupnya. Nggak bisa kita cuma segini Satu-satu. doang. Gini aja. Yang paling aman kalau aku sama Padi. Iya. Aku sama Eda gitu. Bukan. Kita semua di sini. Kita lawan Aida. Lah, Eda sendiri. Iya, kita ajak aja biar makin seru kalau bisa. Ada kru kita yang ikut. Siapa nih yang bisa siapa ikut? suruh kita Ini lomba. kreatif kita. Mana ada lomba Sini, semua Mia, seorang. Mia. Bisa. Sini Mia. Ini aja kita ajak buat temenin Aida. Wah, girl power. Oke, kalau gitu kita langsung aja kita mulai pertandingan. Yang pertama kita akan mencoba Flying Fox dulu nih. Atau gimana nih? Di mana Flying Fox? Di mana? Kita ke sana. Kita ke sana. Belah bukit sana. Oh, belah bukit sana. Yaudah, kita berangkat aja deh. Seberang naik apa? Iya, karena kita pengen dapat lagi yang berikutnya nih. Amplop itu dekat aja nih. Ayo kita jalan yuk. Ayo, Mia, temenin. Iya. Ayo sini. Oke, jamaah kita udah pakai persiapan ya. Kita udah siap buat Flying Fox. Luar biasa. Yang jelas harus ada pengamannya. Ini dong, safety first. Nih, gimana udah pada siap belum? Siap ya? Lawan Ini kita kita buat fun aja ya. Ini setelah ini kita Bambu Rap juga fun semua. Nanti baru yang refreshnya belakangan. Ya, oke. Udah kalau kita bersiap semua, langsung kita naik ke atas tuh. Di tempat yang atas itu kan? Ya bener ya, Ida ya? Yuk kita berangkat. Ayo Ustaz. Gak usah ragu, ayo. Ayo. بجد صعبت عليا انا هطلع بنت اصيله مش هبقى معاك بخيل. Nah jemaah, sebelum kita naik wahana yang pertama, demi keselamatan bersama kita sebaiknya simak dulu nih arahan dari instrukturnya. Setelah mendapat arahan dari instruktur, giliran satu persatu nih meluncur. Saya mah mendingan ke bagian yang terakhir aja deh. Ready? 1, 2, 3, go! Oke, sukses! Sudah sampai saya yang pertama. Kita lihat berikutnya ada Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Oke, thank you. Yeay, keren! 1, 2, 3, go. Takut lagi
biarlah, insya Allah. Anak-anakku aja berani. Tapi aku takut. Bapak, bentar Pak. Bapak bukan karena mau ngelahirin. Tegang banget Pak. Biasa aja ya. Tidak sesuai yang saya duga. Enak sekali. Bisa aja. Tapi mukanya pucat. Doain ya guys, jamaah. Jamaah, payah banget nih. Ternyata kreatif kita juga penakut. هو أنا ماليش إلا أنت يا ابني أنت ارحمني زهقنا Kata terakhir, Masya Allah, untuk terbang ke Flying Fox ini. Jadi Rasulullah SAW ketika berada di ketinggian, membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perbanyak takbir, ketinggian, turunan atau tanjakan, perbanyak membaca takbir. Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Artinya kita selalu mengikutkan Allah dalam kegiatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Oke. Balik ini. Udah lurus. Allahu Akbar. Rotik banget. Air di bawah. Jemaah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh. Sampai juga. Alhamdulillah. Oke buat jemaah di rumah, ini adalah tantangan terakhir di Tedem Resort ya hari ini ya. Ini kalau seandainya kita menang, Maka apa tuh? jangan, apa boleh. Pokoknya bersedekahlah yang dikalah. Oh iya, justru ini mau seru-seruan aja. Maksudnya, karena kalau seandainya kita sebagai tamu kita menang, berarti Aida tuan rumah traktir kita. Tapi kalau sampai kita kalah, kita yang tamu traktir Aida, oke? Oke, traktir makan ya, janji ya. Tapi 2 lawan 3, nggak apa-apa dong. Bisa, kalau paling bagus, dua. Bisa. Kalau gitu Aida punya teman pasti. Aida aja ngajak sini aja. Aida pasti jadi. Namanya siapa? Aini Juliet tuh panjangnya. Oke. Siap ya tanding ya? Siap tanding. Pokoknya kita akan ke sana, setengah kita balik lagi ke sini. Siapa yang sampai di sini duluan, dialah juaranya. Masih ditodongin. Oke, kalau gitu langsung aja kita bergerak ya. Tetap di Islamic Trinidad Adventure. Alhamdulillah. Ayo kita tanding. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas kita harus sportif dalam bertanding. Dan ingat, kalau menang tidak ada masalah. Ini namanya persaudaraan. Alhamdulillah. Ini kita buat fun ya, inget ya. Jangan ada rasa dendam ya. Just for fun. Menang atau kalah, Kayaknya itu kita- cuma sebagai fun aja. Kayaknya kita menang deh kali ini. Kayaknya sih menang ya. Oke. 1, 2, 3. Ayo kita dorong kita. Ayo. Jamaah, doakan kita ya agar kita menang lawan tim cewek. Harus dong, jangan mau kalah. Namanya juga perlombaan. Ayo kita lebih semangat lagi dayungnya. Li, tapi ini cukup menguras tenaga juga loh. Nah, serukan perjalanan kita di negeri jirannya. Sekarang kita balik ke studio ya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba
biasa. Tepuk tangan yang meriah dong buat Nas. Jangan lupa perabotan perangnya dibawa pulang. Ini Masya Allah. Kita sapa juga jamaah yang ada di rumah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jamaah. Senang banget hari ini kita bertemu di Islam itu Indah spesial Ramadan. Alhamdulillah. Marhaban ya Ramadan. Sama-sama dong Bu. Marhaban ya Ramadan. Luar biasa ya hari ini bahagia banget. Alhamdulillah Allah masih kasih panjang umur sama kita semua ya Bu ya. Masih bisa menikmati Ramadan datang sebagai tamu kita. Nah sekarang bagaimana caranya kita mempersiapkan semuanya nih. Tapi sebelumnya makasih banyak sekali lagi. Kita ucapkan untuk teman-teman Nas yang sudah mengawali tadi performnya luar biasa banget. Marhaban ya Ramadan. Jadi semuanya tuh bahagia. Alhamdulillah. Jamaah. Ngomong-ngomong Ramadan nih ya. Kan sering dengar nih ya bulan ampunan. Otomatis dosa-dosa juga akan berguguran. Ternyata banyak juga atau ada juga dosa-dosa yang gak diampuni di bulan Ramadan ini. Loh kok bisa? Ngeri banget ya. Kok bulan Ramadan ini penuh dengan ampunan ini harusnya diampuni semua dosa-dosa kita. Kenapa banyak dosa yang gak bisa diampuni? Aduh ada salah apa nih? Nah hari ini nih kita ngebahas tentang tema dosa-dosa yang tidak terampuni di bulan Ramadan. Ini nauzubillah ya Bu ya. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang diampuni dosa-dosanya. Amin. Amin. Tapi jangan sampai kita kepleset nih. Sebelum kita masuk ke dosa-dosa yang tidak diampuni di bulan Ramadan ya. Kita mau tahu dulu nih seputar dosa. Banyak orang yang bilang kalau misalnya Ramadan itu pahala dilipat gandakan. Benar apa benar Bu? Semes amat bener apa bener Bu? Nah gitu dong. Nah tapi ada juga yang bilang kalau di bulan Ramadan ini dosa juga dilipat gandakan. Aduh kok bisa begitu ya? Apa benar di bulan Ramadan segala perbuatan maksiat dan dosa-dosa akan dilipat gandakan? Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita yang pertama ada Ustadz Abdul Kafi. Tepuk tangan dong Bu, silakan Ustadz Abdul Kafi. Terima kasih Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, habis sahur suaranya kenceng banget ya. Nanti ketika udah jam 5, aduh udah lunglai ya. Tapi alhamdulillah akhirnya kita sampai di bulan Ramadan. Pemirsa Islam itu Indah yang dimuliakan Allah dan Bapak Ibu yang ada di studio. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Senang Bu ya bisa bulan Ramadan ya. Senang karena dari 3 bulan kemarin kita minta sama Allah. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Sekarang udah sampai bulan Ramadan. Jadi harus senang, harus gembira. Ya jangan sampai enggak gembira. Orang beriman maka bilangnya tadi Ramadan tiba, Ramadan tiba. Tapi kalau orang-orang yang enggak beriman bilangnya tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Dibalik ya. Ya kaget ya, tiba-tiba udah Ramadan aja ya. Nah ini makanya kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus bersyukur justru karena kita sampai pada bulan Ramadan. Pemirsa Islam itu Indah yang dimuliakan Allah. Tadi Mas Fali menanyakan apakah dosa di bulan Ramadan kita melakukan maksiat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dilipat gandakan oleh Allah? Jawabannya adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menzolimi hambanya. Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada hambanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Man amila salihan falinafsih. Barang siapa yang dia berbuat kebaikan, maka sesungguhnya kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Untuk siapa? Dirinya sendiri. Untuk diri kita sendiri. Bahkan Nabi SAW menjelaskan
baru niat kebaikan saja itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan. Baru niatnya aja di bulan puasa, insya Allah di bulan puasa ini saya ingin menghatamkan Quran 10 kali. Waduh, Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Wah senang banget 10 kali. Baru niatnya aja itu sudah dicatat. Oh insya Allah di bulan puasa ini saya akan memberikan sedekah lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Masya Allah, itu sudah Allah catat. Apalagi ketika kita melakukan amal baik tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala, Nabi bilang akan melipat gandakan 700 kali lipat. Masya Allah. Ini makanya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kemudian lanjutan ayatnya, waman asaa fa'alaiha, dan barang siapa yang dia berbuat keburukan sesungguhnya untuk dirinya sendiri. Lah Ustadz, bagaimana kemudian apakah nanti dosa kita dilipat gandakan? Ingat Nabi SAW menjelaskan, andaikan ada orang berbuat keburukan, kemudian ya dia masih ingin bertaubat, itu tidak langsung dicatat. Jadi begitu misalkan mohon maaf kita ada ngomongin orang misalkan tanpa sengaja, itu tidak langsung dicatat oleh para malaikat. Jadi ada jeda di situ. Ada jeda di situ agar apa? Agar memberikan kesempatan untuk hambanya, ya, untuk hamba-hamba Allah untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah nggak langsung judge. Ente udah buat dosa, ente udah buat salah, ente udah buat maksiat, ente anda catat dosa. Allah nggak begitu. Allah kasih kesempatan dulu. Allah kasih jeda dulu. Ini orang masih ingat apa enggak sama saya? Ini orang masih ingat apa enggak sama saya? Ini orang masih pengen minta ampun enggak sama saya? Ketika dia berbuat dosa dan maksiat, tiba-tiba dia astagfirullahaladzim. Dia langsung mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan jadi dicatat itu perbuatan dosa. Masya Allah. Maka kalimat berikutnya dari ayat ini, wa ma rabbuka bizallamil lil abid. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah yang namanya menzolimi hambanya. Masya Allah. Jadi kalau bisa udahlah, ngapain sih ya? Kalau pahala aja dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, ngapain sih buat maksiat? Nah, udah gitu jangan disengaja. Ya mentang-mentang dosa nggak langsung dicatat, saya mau ngelakuin lagi jangan. Kemudian istighfar lagi, ngelakuin lagi, istighfar lagi, jangan begitu juga. Masya Allah, pokoknya intinya di bulan Ramadan ini ya, di bulan yang penuh berkah ini, kumpulin pahala sebanyak-banyaknya. Tadi benar Ustadz Kafi bilang, hatam Quran kalau bisa lebih banyak daripada biasanya, ini Masya Allah. Ustadz Kafi, makasih banyak, jazakallah khair atas penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Ini Masya Allah nih, hari ini kita kedatangan bintang tamu. Waduh Masya Allah. Ada masih ingat. siapa? Kris Hatta ini. Aduh. Bukan. Gemukan sekarang. Kris Hatta. Hah? Bukan. Oh bukan. Iya kok. Bukan ini ya? Bukan. Oh bukan, ya Allah salah. Bintang tamu kita ada Sandrina Azahra. Tepuk tangan dong, boleh maju ke sini Sandrina. Aku masih ingat kalau Sandrina. Apa tuh? Temennya Temennya Risma siapa? Wanda. Oh temennya Risma Wanda. keluaran dari IMB. Oh. Ini saya mencari Ini yang jangan-jangan yang jodohnya. Nah, Jodohnya Risma Wanda bukan? Tong Calonnya. hilapnya. 1, 2, 3. Hah? Penghilapnya. Tuh. Tepuk tangan dulu. ih. Masih ingat gak? Tong hilapnya gitu. Iya. Ini kayaknya itu deh, calonnya Risma Wanda. Bener ya? Bener gak Risma? Hah? Iya bener ya? Risma Wanda luar biasa calonnya nih. Tahun ini ya? Amin ya Bu ya. Ini Masya Allah luar biasa. Gimana kabarnya Sandrina, sehat? Alhamdulillah sehat. Aduh ini Masya Allah, senang banget ya bisa mampir ke Islam Itu Indah, makasih banyak. Alhamdulillah. Ini ngobrol-ngobrol nih sebelum nanti akad nikah ya. Kok sebelum akad nikah kelamaan. Kalau menurut kamu nih dosa-dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan selain tobat itu apa sih? Dengan kita berbuat amal kebaikan, terus beramal dengan ikhlas. Oh bisa dihapuskan insya Allah gitu lalu bersedekah dengan banyak. ya. Dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh Masya Allah, calon istrinya Risma Wanda hebat banget dah. Luar biasa. Terus. Nih sebenarnya kamu percaya nggak kalau bulan Ramadan ini penuh dengan ampunan nih? Kayak sekarang tadi dibahas oleh guru kita Ustadz Abdul Kafi. Tapi masih banyak orang dosa yang nggak diampuni di bulan Ramadan. Bahkan dengan puasa Ramadan sekalipun. Kalau menurut Sandrina,
kalau orang-orang yang menjalankannya dengan ikhlas dalam beribadah puasa, dengan bersungguh-sungguh, insya Allah dosanya akan dihapuskan. Oh amin. Jadi benar-benar kalau misalnya Sandrina yakin banget semua dosa-dosa itu bisa diampuni ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi satu lagi nih saya mau tanya nih. Target ibadah kamu di bulan Ramadan ini apa nih? Misalnya mungkin hatam Quran lebih banyak atau bagaimana? Ingin bisa hatam Quran. Oh gitu. Iya, Berapa lalu kali? bersedekah lebih banyak. Berapa kali lagi. hatam Qurannya? Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Amin. Kalau bisa sekali paling enggak gitu ya. Ini Masya Allah. Sandrina, Hah? siapa yang menamatkan Quran 1 kali di bulan Ramadan, bagaikan menamatkan 70 kali Quran di luarnya bulan Ramadan. Jadi Masya Allah. rugi yang tidak hatam Quran. Minimal 1 hari 1 juz. Bener, Jadi bener, 30 hari hatam itu. Masya Allah. Kalau mau hatam 2 kali, 2 juz 1 hari. Iya, Jadi iya. semua siapkan Quran, ngaji. Siapa yang tidak ngaji di bulan Ramadan, jangan harap dia ngaji di luar bulan Ramadan. Ih, nauzubillah. Ih, jago Ustadz Rumolan nangkap mic-nya. Makasih banyak Sandrina Iya, udah mampir ke Islam sama-sama. itu indah ya. Iya. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Makasih. Sandrina dong. Ini Masya Allah luar biasa. Jamaah. Kita lanjut lagi nih di pembahasan kita hari ini ya. Kita kan nggak bisa terhindar yang namanya manusia perbuatan dosa ya Bu ya. Karena manusia tempatnya hilaf ya Bu ya, tempatnya salah. Nah pasti ada aja kesalahan yang kita lakukan. Nah penasaran nggak nih, kira-kira apakah benar apabila kita tidak melakukan dosa, maka Allah akan melenyapkan kita dan menggantikan kaum yang melakukan dosa, atau apakah Allah punya rencana lain? Nah, bagaimana ceritanya nih? Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita yang berikutnya. Ada Habib Bagir, mohon izin waktunya, tepuk tangan buat Habib Bagir. Silakan Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Guru-guru kita tercinta yang kita muliakan, para jamaah di studio dan juga para jamaah pemirsa di rumah di Islam itu Indah. Pagi ini kita senang sekali menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan penuh bahagia. Bahagia lagi pagi-pagi ngaji. Bahagia dan nikmat yang besar yang Allah berikan. Ini pahalanya Islam itu Indah berarti 70 kali lipat dibandingkan di luar bulan suci Ramadan. Ketika kita berbicara dalam satu riwayat hadis Rasulullah SAW memang menyampaikan bahwa jika kalian tidak berbuat dosa, dalam Sahih Muslim disebutkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan kaum yang berbuat dosa sehingga Allah mengampuninya. Apa sih makna dari hadis ini? Apa penjelasan daripada hadis ini? Artinya menunjukkan bagaimana kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Pengampun. Menunjukkan kasih sayang Allah kepada hambanya. Kita hamba-hamba Allah yang tidak pernah luput daripada dosa. Kita manusia biasa, bukan para nabi, bukan para rasul yang ma'sumin. Ma'sumin itu mereka yang tidak berbuat dosa, mereka tidak berbuat kesalahan, hanya para nabi dan para rasul. Kalau kita manusia biasa punya kesalahan, sampai di dalam satu riwayat hadis Nabi menyampaikan kullu bani Adam khata' wa nisyan. Kata Rasulullah ada 2 hal yang tidak terpisahkan dari manusia. Apa? Yang pertama berbuat salah. Yang kedua lupa. Ada yang gak lupa di sini? Ibu ada yang gak lupa? Apa pernah lupa Bu? Pernah lupa apa gak pernah lupa? Sering banget ya. Apalagi udah tuaan dikit kita pikun ya. Saya aja udah lupa-lupaan kadang-kadang. Ya, saya aja lupa. Mas Fadli juga lupa juga? Dari dulu. Waduh, suka lupa kita. Ya, juga kita punya salah, pasti semua punya salah. Jadi di dalam hadis ini menjelaskan bahwa setiap kesalahan kita, setiap apa yang kita lakukan dari perbuatan dosa, Allah menginginkan memberikan pengampunan untuk kita. Artinya di dalam kekurangan kita, Allah menunjukkan keagungannya dan kebesarannya untuk mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Makanya jangan pernah kita putus asa dari dosa. Banyak orang seringkali putus asa dari dosa. Jatuh dalam dosa, udahlah saya memang pendosa. Saya harus terus begini, memang keadaan saya, memang watak saya. Ini orang yang putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di dalam satu hadis diriwayatkan, jika hamba berbuat dosa dan meminta pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Kembali lagi berbuat dosa.
Maka malaikat berkata, bagaimana ya Allah? Apakah diampuni dosa hamba ini? Ampuni, kata Allah. Kemudian apa? Ketika dia bertobat diampuni oleh Allah. Jatuh lagi dalam dosa. Terus meminta lagi pengampunan Allah. Bagaimana malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah apa diampuni lagi? Hamba ini sudah berulang kali diampuni. Walaupun dalam sehari berulang kali, ratusan kali, tetap aku maha pengampun, kata Allah. Inilah kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengampuni dosa-dosa hambanya. Makanya jangan pernah kita kalah dengan syaitan. Syaitan itu selalu berupaya untuk kita berbuat dosa, ingin memasukkan kita ke dalam neraka, dia tidak pernah putus asa. Kita pun untuk apa? Untuk meraih rahmat Allah jangan pernah putus asa. Untuk meraih pengampunan Allah jangan pernah putus asa. Tapi jangan salah diartikan dalam hadis ini. Nanti banyak orang bilang, ya udahlah kita buat dosa, Allah kasih pengampun, kan enak. Allah maha pengampun, Allah maha pengampun. Ini namanya istihza. Ini namanya meledek atau menghinakan Allah subhanahu wa ta'ala. Justru yang seperti inilah yang mana dia pasti akan dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita untuk dalam hadis ini memahami kita ini syarat atas kekurangan. Kita ini bukan orang yang sempurna. Supaya tidak sombong, supaya tidak ujub. Allah. Kita ini pasti punya dosa. Orang kalau merasa dirinya nggak punya salah, nggak punya dosa, pasti sombong. Benar juga, Bibi, namanya manusia kadang-kadang nggak sadar ngelakuin dosa. Betul. Nah disitulah waktunya kita beristighfar, ya minta maaf sama Allah. Jadi sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, Allah ini maha pengampun. Tapi bukan berarti jadi meledek Allah, tadi istihza namanya ya. Ini Masya Allah pelajaran banget nih buat kita. Jazakallah khair, Bib, makasih banyak atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Nah kira-kira apalagi nih akan dibahas oleh guru-guru kita tentang tema kita pagi hari ini tentang dosa-dosa yang tidak terampuni di bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan ampunan. Dan juga nih baiknya ya di bulan Ramadan ini memang bagusnya banyak baca Quran. Kalau bisa satu hari lebih dari 1 juz lebih baik. Tapi paling enggak yang di rumah jangan tidur dulu. Setelah ini kita akan lanjutkan pembacaan Al-Quran kita bersama guru kita Ustadz Abdul Kafi. Masih di surat Al-A'raf ya. Ya, di surah Al-A'raf ayat 87. Ayat 87, minimal 1 ayat. Yuk sama-sama segerin dulu matanya semuanya sampai selesai. Islam itu indah ya. Dan sebelumnya kita nikmati dulu nih, ada penampilan dari kawan-kawan kita, Nas Indonesia. Silakan kawan-kawan Nas. Ramadan, saatnya kita menghapus dosa-dosa. Ramadan, saatnya kita mendapatkan pahala berlimpah. Dosa-dosa yang tak terampuni di bulan Ramadan, semoga terselesaikan sebelum akhir Ramadan. Dosa-dosa yang tak